Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kembali lagi Pedatang 80 menyapa di hari yang berbahagia ini. Oke, pada season 3 atau bagian 3 ini terkait sama agrowisata peternakan, kami akan menampilkan terkait yang pertama kita berbicara tentang agrowisata peternakan. Kemudian yang kedua berbicara satu kandang satu RT. Nah, yang ketiga kita berbicara terkait sama pengolahan limbahnya. Nah, bagaimana pengolahan limbahnya, kemudian processingnya, pendanaannya dan sebagainya, itu yang akan kita bicarakan pada kesempatan ini. Oke, sebelum kita lanjut, jangan lupa ya dukung Pedatang 80 dengan cara like, subscribe, dan tekan lonceng notifikasinya. Mari kita saksikan perbincangan kita dengan kepala desa yang hebat. Terkait dengan limbahnya, Pak, kami memang ini mau menyelesaikan dua masalah. Satu kali mendayung, dua yang terlampaui lah. Artinya seperti itu. Peternakan kami yang jadi masalahnya saat ini, salah satunya adalah limbahnya. Yang kedua di pertanian kami yang jadi masalahnya itu adalah pupuknya. Ya. Padahal yang jadi masalah di peternakan menjadi solusi di pertanian. Betul. Nah, akhirnya itulah yang saya coba. Akhirnya saya akan mencoba membuat pupuk organik. Nah, dari limbah itu. Nah, dari limbah itulah kami akan, karena kami sudah punya komitmen sama masyarakat dari awal kemarin pas saya pencalonan. Jadi kita membuat komitmen bahwa kita pakai organik. Bukan kita menghilangkan kimianya, Pak, tapi kita harus berimbang. Yang mungkin yang tadinya petani kita menggunakan 2 kintal misalnya kimianya, ya akhirnya setelah pupuk organiknya masuk, karena pupuk organiknya juga gratis, artinya dari peternakan mereka sendiri, ya mungkin akan ada biaya memang karena ada yang pengolahan dari Gapoktan mungkin. Nah, jadi maka biaya yang dikeluarkan sama petani kita akan menurun juga. Karena saya mohon maaf, Pak, kalau terus-terusan penggunaan pupuk kimia, karena masyarakat kita sekarang tidak menggunakan pupuk organik sama sekali. Ya, betul. Hanya menggunakan pupuk kimia, Pak. Ya, problem Nah, kita di ya situ. itu yang jadi masalahnya. Ya. Kalau dia berimbang, maka adalah masih mikrobanya di sini, adalah cacingnya di sini. Apalagi ada kunang-kunang, Pak. Nah, jadi ada, kalau saya pribadi ada indikator, karena saya sendiri petani organik, Pak, dari tahun 2018 saya menggunakan pupuk organik. Ya, jadi seperti itu, ada indikator yang sudah dibuatkan sama Allah menurut saya. Jadi tanah itu dikatakan subur apabila ada cacingnya misalnya, kalau dia kering, kalau dia tidak kering, ada belut lah. Ya. Ada apalagi makhluk-makhluk yang lain lah yang bisa hidup ya, di tanah itu, pompong lah ya, yang sekarang sudah mulai hilang, Pak. Ya, ada lagi yang paling indikator menurut saya pribadi, yaitu kunang-kunang, Pak. Kalau yang terbang nyala-nyala itu kedip-kedip ya, itu, Pak. Itu kalau dia banyak gimana itu? Subur. Itu sudah bagus. Lingkungan itu yang bagus, Pak. Oh, lingkungan. Karena kalau masih ada racun di lingkungan itu, tidak akan hidup dia. Kunang-kunang itu. Kunang-kunang itu menurut saya, Pak. Karena saya bukan orang akademisi, Pak. Yeah. Nah, kembali, Pak. Tadi kan setiap RT akan punya kandang. Yeah. Nah, itu kan nanti dikumpulkan kotorannya, diangkut kemana, Pak? Kira-kira nanti? Nah, itu yang kita siapkan pertama, Pak. Okay. Nah, kebetulan saya sudah akan bangun. Kita sudah siapkan bahannya sekarang. Okay. Nah, itu kita mau bangun di Kebon Baru, Pak. Yeah. Nah, di Kebon Baru, di dekat kandang yang tadi yang kita datangin. Pusat pupuk kompos. Ya, pusat di desa Jeruk Manis. Nah, nanti untuk penyalurannya, nanti kita melalui pengambilan pupuk subsidi, Pak. Pupuk subsidi. Ya, nanti mungkin kita akan bilang sama masyarakat,
Kalau sida ya kita tekan-tekan sedikit, maksudnya untuk kebaikan ini, Iya. bukan kita bermaksud untuk Mengurangi ketergantungan yang berlebihan. ketergantungan yang berlebihan. Kalau sida mau pupuk kimia subsidi sida juga harus tebus dong ini gitu, harus sebar ini juga gitu. Ya. Kalau dia berani untuk sebar, ya sudah kita kasih gitu, kayak gitu. Kira-kira nanti untuk pupuk organiknya apakah dikasih gratis masyarakatnya? Ya memang kita akan lihat Pak, saya juga tidak akan merugikan semuanya. Artinya orang yang sudah mengerjakan ini, kalau memang ada jalan kami untuk mendapatkan memberikan dia ya apa namanya, insentif lah gitu Ya. kan, ya, biaya operasionalnya ini. Ya. Kalau ada yang kami bisa tutupi dari jalan yang lain, Ya. kenapa enggak Pak? Kenapa saya bilang gitu Pak? Karena dalam pengolahan pembuatan pupuk organik kan membutuhkan biaya Ya, Pak. itu maksudnya. Nah itu maksudnya dari biaya-biaya yang akan dikeluarkan dalam pembuatan pupuk itu kemana? Kalau memang misalnya pupuk organik dengan harga biaya produksi saja gitu, artinya dengan mengganti biaya produksi, atau mungkin ada dana-dana yang lain yang bisa digelontorkan oleh desa dalam pembuatan pupuk organik ini Pak. Gimana Pak? Saya sih belum terkait dengan dari dana dari desa Pak. Karena saya baru 3 bulan Nggih, jadi kepala desa, jadi saya belum terlalu memahami tentang itu. Tapi lihat kondisi nanti. Ya, nanti akan kondisional lah kalau itu Pak. Jadi tapi kita berhitungnya seperti ini aja, secara bisnis saja Pak. Ya. Karena nggak bisa kita terlepas dari sistem bisnis Pak. Ya. Artinya kenapa saya bilang begitu? Karena kita butuh makan juga Pak. Ya. Orang yang mengolah pupuk ini juga butuh makan Pak. Betul. Nah jadi kita harus pikirkan itu juga. Ya. Ya nggak mungkin berjalan beriringan kalau ada yang tidak terpenuhi haknya. Oh siap. Jadi oleh sebab itu saya sudah membicarakan ini sama teman-teman. Jadi mungkin konsepnya itu memang dia akan bayar. Ya, tapi tidak seperti membeli. Pada umumnya mungkin ya kami akan tetap memberikan ada keuntungan di situ. Ya karena harus ada keuntungan juga. Karena kami akan mau menggandeng si BUMDes Pak. Oh siap. Nah disinilah BUMDes masuk untuk berinvestasi di sini. Oke, luar biasa. Berarti dalam pengelolaannya nanti untuk pupuk organik itu ada pengelolanya BUMDes. Tapi nanti gimana? Yang ngelolanya itu Gapoktan, tapi pendanaannya rencana dari BUMDes itu. Jadi nanti programnya Bapak itu kandang kolektif, kemudian pupuk itu bisa termanfaatkan oleh para petani kita, sehingga solusi dalam rangka pengolahan limbah di peternak itu bisa teratasi. Kemudian pengelolaan limbah itu ada di gabungan kelompok tani, pendanaannya ada di BUMDes. Nanti diharapkan bahwa seluruh masyarakat kita terjawab sudah terkait sama ketergantungan pupuk anorganik. Walaupun dia tidak bisa dihapus seluruhnya, tapi bisa menggunakan pupuk berimbang. Nah, jadi program Bapak ini luar biasa sekali. Nah, kita mengharapkan segera terwujud Pak. Dan Bapak juga baru, tentunya energinya luar biasa, pasti energinya baru. Oke, tadi kita sudah mendengarkan bagaimana pengolahan limbahnya ya. Jadi pengolahan limbah itu akan terfokus di satu tempat, kemudian dikelola oleh Gapoktan, pendanaannya dari BUMDes ya, terkait dengan pendanaannya di BUMDes dan sudah dijelaskan mekanismenya. Dan nanti di part 4-nya kita akan melihat bagaimana kepala desa itu dengan susah payah berusaha untuk menerapkan sistem tanam secara organik. Nanti kita akan melihat sampai beberapa tahun dia akan mampu mengembalikan unsur tanah dan unsur hara daripada tanah tersebut dengan menggunakan pupuk organik. Oke, nanti kita akan kembali ke part 3. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.